Wir als Österreich sind extrem stolz, dass wir hier bei diesem Finale dabei sein dürfen. Das ist mehr als ein Traum, aber ich glaube, wir haben es als Mannschaft verdient. Wir sind das einzige Team bei dieser WM. And wanting to escape somewhere beautiful with, of course, warmer weather. Oh my goodness, someplace beautiful outside. Well, Forbes is helping us out. They came out with a list of the world's 50 most beautiful countries. They analyzed them. FIFA ASEAN Cup di Indonesia bikin geger, 10 brand ternama dan 140 negara disebut memburu hak siar. Bayangkan sebuah turnamen sepak bola digelar di Indonesia, lalu perhatian bukan hanya datang dari Asia Tenggara, tetapi juga dari berbagai penjuru dunia, stadion penuh, penonton membludak, sponsor berdatangan, dan industri penyiaran mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Inilah gambaran besar yang tengah ramai dibicarakan menjelang FIFA ASEAN Cup di Indonesia. Bahkan muncul klaim bahwa 10 brand ternama siap mengincar peluang komersial, sementara 140 negara disebut-sebut masuk dalam antrean untuk mendapatkan akses hak siar. Namun perlu digarisbawahi, angka 10 brand dan 140 negara tersebut belum saya temukan konfirmasi resmi dari FIFA, sehingga angka ini sebaiknya diposisikan sebagai klaim atau narasi yang beredar, bukan fakta final. Yang sudah terkonfirmasi justru jauh lebih menarik. Pada Agustus tahun 2026, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa FIFA telah menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Saat ini, pemerintah dan FIFA masih melakukan negosiasi terkait host kontrak. Erick juga menyebut ajang tersebut membawa nama FIFA secara langsung. Artinya, Indonesia bukan sekadar menjadi tempat pertandingan. Indonesia sedang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event sepak bola internasional. Dan kalau kita bicara soal keuntungan, sektor pertama yang langsung terlihat adalah hak siar. Sepak bola modern bukan hanya tentang 90 menit pertandingan, ada televisi, streaming, iklan, sponsor, konten digital, merchandise, pariwisata, hingga aktivitas ekonomi di sekitar stadion. Contohnya bisa kita lihat dari ASEAN Championship 2026. Di Indonesia, hak siar resmi berada di tangan MNC Group dan pertandingan disebarkan melalui televisi, OTT, serta platform digital. Bahkan MNC menggandeng YBRAP sebagai official digital partner untuk memperluas jangkauan ke penonton digital. Ini menunjukkan satu hal penting, pasar penonton Indonesia sangat besar dan semakin digital. Jadi tidak mengherankan jika sebuah turnamen dengan label FIFA bisa menarik perhatian perusahaan media dan brand internasional. Bayangkan jika pertandingan timnas Indonesia dimainkan di stadion dengan puluhan ribu supporter. Ada kamera televisi dari berbagai negara, ada jutaan penonton yang menyaksikan melalui streaming. Ada iklan yang tampil sebelum pertandingan, saat jeda, dan setelah pertandingan. Ada sponsor yang ingin logonya terlihat di hadapan penonton. Semua itu memiliki nilai ekonomi, kemudian masuklah sektor pariwisata. Jika Indonesia menjadi pusat perhatian sepak bola ASEAN, bukan hanya pemain dan ofisial yang datang, supporter dari negara lain juga berpotensi berdatangan. Mereka membutuhkan hotel, mereka menggunakan transportasi, mereka makan di restoran, mereka berbelanja, mereka mengunjungi destinasi wisata. Dengan kata lain, pertandingan sepak bola bisa memberikan efek domino kepada banyak sektor ekonomi. Dan disinilah mengapa status Indonesia sebagai tuan rumah menjadi sangat menarik. Indonesia mempunyai basis supporter yang luar biasa besar. Ketika timnas bermain, atmosfer stadion bisa menjadi bagian dari daya tarik pertandingan itu sendiri. Bagi brand besar, kondisi seperti ini sangat berharga. Sebab brand tidak hanya membeli ruang iklan, mereka membeli perhatian penonton. Mereka ingin namanya terlihat ketika pertandingan sedang menjadi pembicaraan publik. Mereka ingin produknya dikaitkan dengan momen besar. Dan semakin besar jumlah penonton, semakin tinggi pula nilai eksposurnya. Tidak heran jika narasi mengenai 10 brand ternama yang disebut mengincar peluang komersial kemudian menjadi bahan pembicaraan. Tetapi sekali lagi, daftar resmi 10 brand tersebut belum diumumkan FIFA secara terbuka. Begitu juga dengan angka 140 negara yang disebut sedang mengantre hak siar. Yang jelas,
Perkembangan industri media olahraga menunjukkan bahwa pertandingan FIFA memang mempunyai daya tarik global. FIFA sendiri pada 2026 mengumumkan berbagai kesepakatan hak media di kawasan Asia untuk Piala Dunia 2026, termasuk di Indonesia melalui TVRI. Ini memperlihatkan bahwa pasar Indonesia memang menjadi bagian penting dalam strategi distribusi konten sepak bola FIFA. Jadi kalau FIFA ASEAN Cup benar-benar mampu menghadirkan pertandingan berkualitas, stadion penuh, dan penonton internasional yang besar, peluang ekonominya bisa sangat luas. Bukan hanya PSSI yang mendapatkan sorotan, pemerintah mendapatkan promosi internasional. Kota-kota penyelenggara mendapatkan aktivitas ekonomi. Pelaku UMKM mendapatkan peluang, hotel dan transportasi mendapatkan tambahan permintaan. Media mendapatkan konten premium, dan brand mendapatkan panggung untuk memperkenalkan produk mereka. Inilah mengapa FIFA ASEAN Cup di Indonesia bisa menjadi lebih dari sekadar turnamen sepak bola. Ini bisa menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut dengan maksimal? Karena menjadi tuan rumah adalah satu hal, tetapi menjadikan turnamen tersebut sebagai keuntungan besar bagi ekonomi dan citra Indonesia adalah tantangan yang sebenarnya. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya dikenal karena fanatisme suporternya, Indonesia bisa dikenal sebagai salah satu pusat penyelenggaraan sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan kalau benar minat dari berbagai negara serta brand internasional terus berdatangan, maka satu pesan sudah terlihat jelas, ketika sepak bola Indonesia bergerak, perhatian dunia pun ikut tertuju ke Indonesia.